Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 1 yang sudah kita bahas bersama adalah bahwa kita harus punya semangat dan tangguh dalam menghadapi segala hambatan. Yang kedua adalah kerja keras supaya tidak cepat lupa tugas mengolah ruh. Barusan sambil mandi saya berpikir dicoba dibuat menjadi sekelumit nadom lah. Kita pakai bahar roja saja. Barangkali bisa ditulis Pak Judin. Sederhana aja. Mana di Mang Jamal mana? Malamat wae. Anas datang deh. Tanu limaan ulah jauhnya. Loba keperluan eta hilap deui naon. Selampe. Oke. Alam mulki mal selampe mal. Malakut jabarut lahut mangga. Malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tungtut. Pakai Sunda aja dulu ya. Jasad kolbu fuad siri olah tungtut mangga. Alam malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tungtut. Ruh jismani sultani, ruh jismani rohani sultani kudsi mangga. Sultani kudsi. Urang terus berjuang nembuskeun diri. Lah kitu nadobna. Urang tembus berjuang urang terus berjuang nembuskeun diri. Yuk. Cok sanu nangkep ya. Tan, hetan, ajengan tantan. Dimulai. Margi setiap orang bade mulai hikam saya apa itu memandangkeun heula nazom nu nembe. Tadi teh hikam jadi teu berdaya guna, teu berfungsi upami urang teu apa keur naon ngaji hikam teh gitu. Ketika ngaji hikam teu nganggo wawasan anu nembe jadi ilmu aksesoris. Jadi ilmu hiasan aja Kang Cecep. Nggak jadi ilmu berfaedah. Karena memang yang mengkajinya juga tidak sedang melakukan suluk, melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Bagi bapak-bapak yang barangkali belum mendapatkan ijazah atau baiat talqin, mudah nanti, cuma 10 menit itu. Nanti pada hikmah tertentu, bisa jadi halaman 40 hikmah tentang zikir, saya menyampaikan itu. Atau di mana aja lah bisa. Yang jelas diupayakan ketika ngaji kita punya wudu ya, punya wudu. Batal wudu, wudu dulu. Air banyak di sini. Tapi diulang ajangan tantan. Ajangan tantan di dekat batasan wa.
Saya mengistilahkan Uwa aja ya. Orang sini menyebut saya Wahaji. Jadi supaya genah si Uwa lah gitu. Pakai si aja sama-sama aja. Yuk. Ya siapa aja, ayo sama-sama. Ini aja cukup. Modal awal. Dan ini dhalatul mukminin. Ilmu Islam yang hilang. Sengaja dijauhkan oleh musuh Islam. Apakah dia Yahudi, Nasrani? Sebenarnya ada yang lebih dari Yahudi, Primason. Ngomong begini beresiko Pak, ngomong begini beresiko. Sebab ngomong begini langsung ditangkap oleh apa itu? Alat komunikasi mereka, alat sadap mereka. Kalau kalangan umat Islam yang ngerti-ngerti Primason, itu TO itu. Jadi target operasi, namanya cepat ditandai. Jangan heran kalau dulu waktu terjadi naon baheula teh kiai dibunuhan teh ninja di Sukabumi yang paling awal ditandai saya Pak. Ditandai di batu-batu pakai arah panah bahwa orang yang paling awal harus dibunuh Jejen itu. Karena saya tahu Primason. Primason itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi kelompok yang ingin mendirikan kerajaan absolut, kerajaan mereka. Sebutlah Fir'aun masa kini. Yahudi juga dibenci oleh mereka. Kristen dirusak oleh mereka. Islam dirajatkan oleh mereka. Itu kelompok Primason. Yang paling ditakuti adalah kalau muncul lagi orang-orang yang paham ini. Sebab dalam sejarah dulu yang saya katakan malam, Fir'aun gagah sakti dikalahkan oleh seorang Nabi Musa dengan senjata hanya tongkat gembala kambing. Siapa lagi? Siapa Nabi Ibrahim? Siapa? Namrud atau Numrud, raja gagah sakti, kaya raya, dengan tentara yang sangat kuat, dikalahkan hanya oleh seorang Nabi Ibrahim. Anak muda lulusan Goa. Anak muda lulusan Goa. Nabi Musa juga lulusan Goa Tursina, Tur gunung, Sina Sinai, Gunung Sinai. Saya sudah ke sana, walau tidak naik ke atas Pak. Penting sekelas informasi. Kalau Anda punya uang, usahakan punya uang Pak. Kalau Anda punya uang terboga-boga seumur umur. Hati-hati kita punya penyakit begitu Kang Hamid. Ini tokoh pramuka kita, pengurus Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi. Upayakan menabung uang untuk napaktilas sejarah. Ini saya di Uyun Musa. Uyun Musa itu batu yang dipukul oleh tongkat Nabi Musa. Ini batunya Pak. Dan ini airnya disalurkan sekarang pakai besi. Untuk kesini siapkan uang $2.000 lah. 20 juta Anda bisa kesini. Capek ini. Orang-orang turis biasa nggak sampai ke sini. Cuma sampai ke Museum Fir'aun, ke makam Nabi Yusuf, ke Luqmanil Hakim, sekitar Kairo lah. Kalau untuk ke sini kita harus pakai kendaraan 14 jam dari Kairo menuju Iskandaria, terusan Suez ke Sinai ke selatan lagi. Disinilah dulu Nabi Musa membawa Bani Israel. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Terus, lupa saya. Ini
Wa tisasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asokal hajar. Pukulkan tongkatmu pada batu di depanmu. Trok dipukul, fan fajarat min husnata asyrataina. Saya dulu belajar di Pangarsa Para Guru, menerjemahkannya. Ini terjemah yang ada ini, syukuri Indonesia punya Quran yang sudah diterjemahkan. Tapi untuk ulama tidak cukup dengan itu, Pak. Kalau umat Islam ingin bangkit kuat kembali, pribadi-pribadinya menjadi rijal, menjadi lalanang, lai jelema-jelema beye, luhad lahed, gulak-gilak kos keong gitu. Mulekna dina urusan beteng, pejit, nyatu, wibawa lemet, sekedar khutbah Jumat, ayuhanas itakullah, gitu-gitu aja mainannya. Kita tidak akan maju, Pak. Kita akan hancur, Pak. Tasawuf tarekat itu pergerakan sebenarnya. Bukan orang ngumpet meninggalkan tanggung jawab. Mari saudara. Kenapa perjuangan kita selalu kandas? Melalui partai A, B, C, D, E, F, G, H. Karena partai tujuannya terjebak di gawang kecil, gawang-gawangan, yaitu jadi anggota dewan, jadi presiden. Kepuasannya di situ. Saya paham politik. Saya orang politik 40 tahun ya. Aktif dalam politik 30 tahun. Tapi rata-rata yang dimiliki bukan siasah Islami. Siasah klaim Islam. Politik mengklaim nama Islam. Jadi dagang politik pakai bendera Islam supaya orang namun gitu tertarik dengan Islamnya. Kenyataannya tidak Islami. Mohon maaf. Kenapa Indonesia tidak barokah? Karena pintu langitnya masih tertutup. Tidak ada. Maaf, saya kalau ngomong langsung serius saja Pak. Karena umat Islam ini kalau nggak dibangkitkan, ngaji alat terus-terusan pidato di mana-mana, ngaji hararebat, tapi tidak ada pergerakan yang terarah. Hikam untuk itu, Pak. Jadi hikam bukan kitab aksesoris kebanggaan untuk gaya-gayaan, bukan. Atau menjadi dongeng semata-mata, tapi kunci kemenangan. Ratusan tahun Baitul Maqdis dipegang oleh Kristen. Siapakah yang mampu merebutnya? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Berapa tentaranya? 200.000. Mengapa tentaranya? Bayangkan, dari Irak berjalan sampai ke Palestina. Berapa ribu kilometer itu? 200.000 orang. Dan menang, merebut kembali Baitul Maqdis. Sehingga Baitul Maqdis dipegang oleh Islam. Siapakah pasukannya? Murid Syekh Abdul Qadir, itu para ahli tasawuf. Ya, jadi tasawuf bukan kayak mah kayama jebret-jebret nyalahkeun batur. Bukan. Tasawuf itu cerdas, tasawuf itu gesit, tasawuf itu giat, tasawuf itu maju. Tasawuf itu disiplin. Militer, Pak. Militer itu militan. Militan itu milit itu orang yang ngadarah daging segala urusan gitu. Ya. Nah, ini barisan militansi Islam. Sufi itu begitu dari sananya. Cuma di Indonesia karena sudah dipukul oleh Belanda dulu, maka tasawuf jadi acak-acakan. Acak-acakan. Itulah batu yang dipukul dengan fan fajarat minhu. Kalau melihat terjemahnya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Ini daripada nyahnya ini. Kalau terjemah biasa, nyahnya itu ke batu, maka keluarlah 12 mata air dari batu itu. Saya lihat di batunya cuma 1 mata air. Makanya boleh merujukan nyahnya ini kepada dorbu. Wa idzas qaum Musa likum faqul nadrib bi asaqal hajar fan fajarat minhu, saking ye dorbu
Opo isnata asrotaina. 12 apane aina mata air. Bahkan para ahli tasawuf, galilah oleh kamu kalimat inti 12 huruf. La ilaha illallah. Dakadinya. Hayo dongeng 12 huruf di ditu, Ceng. 12 apa? 12 mata air. Airnya mengalir aja sampai sekarang. Kumaha carana maneh boga itek nu bisa nenggel kolbu maneh ke bijil 12 sifat tina diri salira. Syekh Abdul Qadir dalam Manqobah disebutkan memiliki 12 sifat yang kalau seluruh air di muka bumi dijadikan tintanya, seluruh kayu dijadikan kalamnya, tidak akan sampai untuk menulis 12 sifat. Bagaimana bisa ditulis wong sifatnya ngalir ti Allah? Mari kita apa itu benda-benda tak bermakna, senal butut, MR butut, kita daur ulang. Kita mendaur ulang diri, mengolah diri kembali. Tekudu nepi jadi masinis, jadi penumpang yang baik lah. Mikiran hayang jadi wali mah bisi keburu stres, jadi henteu edan enggeus. Mending kumaha, jadilah penumpang yang baik. Kereta api itu bisa 15 gerbong kalau ke Jawa Timur. Masinisnya cuma 2, tapi penumpangnya per gerbong 50, 750 orang. Mungkin kita kebagian paling belakang kelas kambing. Dengan kambing, dengan areng, kecelak, beletuk, benyol. Ditubruk apa? Tubruk kambing, kecelak, burusut, arang-arang hitam ke muka, hidung. Sampai di Gubeng, di stasiun Surabaya, kalau penumpang eksekutif dihormati polisi PJKA. Selamat datang Pak, silakan istirahat di ruang eksekutif. Air hangat, air dingin, ruang AC, ruang panas. Pelayan-pelayan cantik sudah siap di situ. Itu kelas eksekutif. Kelas ekonomi, ya pokoknya lewat dihormati, selamat datang Pak. Kelas kambing tidak punya karcis, dikejar polisi. Maaf karena dalam lidah diri saya ada darah Jawa juga. Ada darah Cina, ada darah Jawa, ya darah Arab. Kalau saya dina pribadi cenah cek indung. Jadi puntenna mun ngomong sok rajin. Si gajah Jawaeun lain gagayaan tuh. Ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Jajan Pak. Goblok kamu? Ya Pak, saya goblok Pak. Kenapa kamu benjol-benjol? Kambing Pak. Kenapa kamu kena kambing? Maklum, paling belakang Pak. Gerobak paling belakang Pak. Kenapa kamu hitam-hitam? Areng Pak. Kenapa kamu lari-lari? Takut ditangkap Bapak Pak. Kurang ajar kamu? Ya, saya kurang ajar Pak. Sudah marahnya Pak? Sudah goblok? Ya Pak, saya goblok Pak. Pak ini mana Pak? Gubeng tolol. Ini Jawa Timur, Surabaya. Alhamdulillah, goblok-goblok sampai. Paham? Ini obat putus asa ini. Ini penting, ini filosofi, ini sastra, ini hikam ini yang saya sampaikan. Kita kebanyakan putus asa, nggak mau jadi, karena nggak bisa jadi supir, jadi nggak mau jadi penumpang. Ayo yuk, lakukan perjalanan ruh. Oh nggak pantas saya mah. Kalau Anda nggak pantas, siapa yang pantas? Orang lain Pak, orang lain sama aja, jelek sama saya, sama kita jeleknya. Ketika ditanya, nggak pantas juga. Sulit cari bahan baku di dunia ini. Jadi mau daur ulang, MR butut-butut acan. Hei kelompok butut, yang ngomong juga lebih butut dari yang dengar. Mari kita olah, kita daur ulang diri kita. Minimal kalau kayak kereta api jadi apa? Penumpang goblok, penumpang paling belakang. Pak, siapa yang nggak kenal Mbah Yai Makhtum Hanan, sesepuh pesantren Babakan Ciwaringin, yang pesantrennya berapa? 30 hektar ya. 30 hektar santrinya 7.000. Saya sini baru 30 tahun, santrinya cuma 300. Beliau dengan saya. Ketika ada acara di pesantren beliau, apa itu, Manaqib Kubro,
Saya murid beliau, Pak. Saya belajar silsilah Haramain dari beliau. 20 tahun yang lalu saya datang ijazah pada beliau dan saya amalkan sekemampuan yang ada. 20 tahun kemudian saya datang, ceritanya sebagai Rois Jamiah Thariqah. Jadi beliau melihat saya hari ini, tidak melihat saya dulu. Saya tetap datang ke situ sebagai si jajan yang dulu, yang miskin, yang sengsara. Nah, ketika dalam dialog, maaf saya sitir, ini ada keluarga beliau, murid beliau. Beliau mengatakan kepada saya, "Yai jajan, bicaralah. Jangan menunduk-nunduk begitu. Saya memerlukan masukan. Saya ini goblok, saya ini tolol." Bayangkan seorang syekh yang banyak orang memandang beliau sebagai waliyum min auliyaillah. Bicaranya seperti itu. Itu orang-orang bertanggung jawab, begitu Pak perasaan hari ini. Walaupun oleh orang lain sudah dibesarkan, dijempolkan, disyekhkan, diapakan. Dia tetap, buktinya kita masih kalah. Kita masih ketinggalan. Kita masih dilindas. Mana kebangkitan? Mana kebangkitan? Saya sebagai formatur kemarin mengajukan beliau sebagai mustasyar Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Bangsa Abah Suryalaya yang sudah dikenal betapa banyak karomah yang melimpah dari Allah melalui beliau. Ketika ditanya, Abah mah kieu bager. Bah sudah sampai di mana dikirnya? Abah mah macul aja, jangankan panen, tandur aja belum. Saya disebut sebagai khodim beliau, wakil beliau bahkan. Kalau ditanya, Abah mah jangankan panen, tandur aja belum. Maka saya sebut dikir seperti kita. Tidak bermaksud merendahkan. Kelasnya kelas playgroup, masih kelas anak TK playgroup, karek sakitu. Kita ini potensial, dalam diri kita ada semua bahan untuk didaur ulang, potensinya ada. Tetapi punya pembimbing yang faham apa enggak? Syukuri kita bisa belajar kitab, ilmu-ilmu pada pangarsa para guru. Quran, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, syaraf, ma'ani, bayan, badi, makulat, wadu, istiqaq, munadharah, mantik. Kata orang saya dianggap lulus dalam ilmu-ilmu tersebut, sehingga diizinkan buka lagi pondok, dan banyak nih antara lain alumni-alumni yang jadi kelas kiai, punya pesantren lagi. Tetapi untuk roh, saya sendiri masih mentah. Itu yang saya sampaikan tadi malam. Saya ini orang sakit tapi sadar dirinya sakit. Jadi mau masuk rumah sakit gitu. Ada harapan sembuh mudah-mudahan. Mari kita semua jadi orang-orang sakit yang diobati. Ketimbang jadi orang sakit merasa sehat. Orang gila merasa sehat, maka tidak akan sembuh-sembuh. Mari kita perbaiki diri. Ya Pak, saya sering ketemu dengan ulama-ulama besar. Syekh Maimun Zubair, ya di Tuban ya, Tuban apa mana? Tuban betul. Pondok apa? Larang ya, di Rembang. Ketemu dengan saya di Mbah Hasyim Muzadi di Jakarta. Yai bagaimana? Beliau katakan, Kiai gimana gitu. Di kelas-kelas dianggap high class sekarang, dianggap alim besar sekarang. Sebenarnya kami masih mengeluh-ngeluh. Sebab kalau seperti perang kita ini sedang di pojokan, terus dihantam. Bapak di otak atau di meja jangan lepas dari globe. Lihat saya peta saya di atas, peta dunia, globe di depan saya. Kemana? Dulu dari mulai Rasulullah satu orang sampai tersebar menjadi miliaran umat Islam di dunia. Selalu menang. Ya, selalu dakwahnya tembus. Dari mulai sini ke utara terus ke sini, ke Syam, Irak, Iran, terus sampai ke Indonesia, terus ke sini ke Afrika,
Tunisia, Libya dan lain-lain, nembus ke Amerika, nembus ke wilayah Rusia ke sini. Imam Bukhari kan termasuk. Bukhara adalah Uzbekistan, itu termasuk wilayah yang dicengkram oleh Rusia. Jangan merasa Bapak, tamu omongan politik, Pak Jejen itu perlu, tamu bukan agama, tamu dunia. Ini kita ini sering begitu. Ini namanya pasukan mati rasa. Begitu orang menyerang, akeun hege kumaha we, ek paeh abdi mah kerajat, kumaha akang we. Coba kalau Anda nonton perang tentaranya seperti itu, Anda matikan TV-nya pasti. Wah, film goblok ya, Pak. Tentara tolol. Yang begitu itu kita. Kalau kita ngomong Bani Israel tolol, Bani Israel ngaco, Bani Israel, yang kaya Bani Israel itu kita. Alam taro ilal mala'i min Bani Israel. Karena di sini tiap pada asar kan kita baca ayat 5. Idh qalu nabihim ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaihim qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau, kok yang disebut nage tawallau lain guguyon kana Quran. Ingin menegakkan agama. Ayo Nabi, kami ingin perang. Atel ya leungeun hayang diadu. Yuk tegakkan agama, yuk. Apa betul hal asaitum? Apa betul? Bagaimana kalau datang perintah perang lalu kamu ternyata tidak? Malana ala nukuti bilasbillah. Bagaimana kami mengelak? Kami sudah keluar dari rumah, sudah berangkat dari rumah masing-masing. Senjata sudah kami sandang. Kami siap untuk jihad fisabilillah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa falamma kutiba alaihimul qital. Ketika datang perintah perang, yuk, sudah datang perintah dari Allah untuk kita perang melawan orang lain. Saat itu Yahudinya Yahudi benar. Yahudi itu sebagian mengatakan Yahoda. Yahoda adalah kakak Nabi Yusuf. Sedangkan Israel adalah Nabi Yakub. Saat itu Yahudinya Yahudi benar, Samawi. Ya. Israelnya Israel Yakub. Jadi Bani Israel itu marga. Kalau kayak kita si Manurung, si Hombing, si Lintong, si Torus, ya. Dan lain-lain. Tawalau. Ketika datang perintah perang, kendai we. Puntennya, soalnya kan korma saya sudah mau matang, jadi saya tidak bisa berangkat sekarang nih. Saya mau ngurus dulu korma. Waduh, istri saya mau melahirkan. Mohon maaf ya, saya tidak bisa. Akhirnya yang berangkat sedikit. Ulama hari ini sifatnya seperti itu. Jangankan masyarakat, ulama. Saya 30 tahun jadi pengurus majelis ulama. 2 periode menjadi ketua umum. Di Nahdlatul Ulama ceritanya di Makassar perumus. Kawanin lagi. Mohon maaf bukan sombong. Saya perumus di kawanin perundang-undangan tentang penegakan syariat Islam. Semua di Sukabumi dulu, tegakkan syariat Islam, menjelekkan pemerintah, menjelekkan itu ini. Ketika saya buka tahun 2002, situasi reformasi, dibuka penegakan syariat Islam, saya katakan. Saya setting para pimpinan daerah. Dari mulai bupati, dandim, kapolres, dan lain-lain. Ini sejarah ini, Bu. Jangan kalah oleh polisi, Pak. Kita harus selalu punya data, Pak. Ini Pak Bupati kita nanti akan hadir ke sini. Selalu merapat kepada saya walaupun sudah tidak jadi bupati. Ini dandim kita dulu. Letkol Said, ini AKBP AKBP Rusli Nasution. Ini ketua MUI dulu. Waktu itu saya ketua fatwa. Ini DPRD ini. DPRD Pak Haji Uka, Pak Haji Wawan. Ini tokoh ini yang munajat 5 tahun dengan timnya supaya Sukabumi bisa mendeklarasikan syariat Islam. Ini pakai munajat 5 tahun, Pak. Nggak bisa ngomong syariat Islam. Harus ada paradigma hero-nya. Ini hero nggak dilirik sih. Oh, hero itu kan sebelum jadi nabi. Jangan dilirik, Pak Jejen, itu bukan aturan. Setelah Nabi Muhammad jadi nabi, baru itu aturan. Ini kita ini membodoh-bodohi diri. Tidak akan turun malak Jibril kalau tidak ada Rasulullah 5 tahun di Gua Hiro. Daerah manapun ingin menegakkan syariat Islam, omong kosong Anda. Saya tanya, mana tim munajatnya? Udah belum punya Pak Kiai. Sudah 60 rombongan. Kota, kabupaten, provinsi yang datang ke Sukabumi untuk sharing, bertanya. Antara lain Al-Mukarram, Ketua MUI Serang.
Ini ada orang Serang mungkin, ada orang Banten. Datang ke sini satu rombongan. Sekretaris umumnya alumni Sudan. Yang mengatakan, "Jak Kiai, kula ngadenge Sukabumi negakeun syariat Islam. Aman-aman bae eueuh masalahnya." Jak kula di Banten geus 3 tahun hayang negakeun syariat Islam teu bisa-bisa pasea bae. Jak kumaha? Kuring ditanya, "Ja urang Banten kan tukang tapa." Kula rek nanya sabaraha urang kita munajatna di mana? Apa di Cikadueun, apa di Maulana Hasanuddin, apa di Gunung Karang di mana? Haha, ya henteu teu make munajat kitu. Ya pantes satu. Kalau dulu orang Sukabumi aprak-aprakan ka Banten ngalalana neangan ilmu nanti balik. Orang Banten datang ke Sukabumi. Bertanya. Gorontalo baik. Aceh dengan semangat dari dulunya tentang syariah Islam dengan hormat, lebih hebat di politiknya. Kalau dilihat peribadatan mohon maaf. Saya lumayan 10 hari di Aceh, santri saya 40 hari pasca tsunami di Aceh. Ceritanya kan syariah Islamnya gaungnya luar biasa. Pas dilihat, mohon maaf, berjamaah subuh saja ajar. Nih, kejadian Aceh. Dan lain-lain, ini saya di tengah laut Aceh bersama Pak Wahfiuddin yang sering di MNC TV sekarang, dulu di Trans TV pertama. Teman saya, beliau tim saya. Ini Pak Wahfi, ini Pak Jajan di Lamno. Karena di sana banyak ulama tasawuf yang memerlukan bimbingan kembali. Lanjut. Ya sudah cukup. Karena Pak. Jadi ngaji hikamna kudu make naon lah kuanya dekat. Atel. Jangan jadi Bani Israil. Pak Jajan sekarang sudah membuka keran deklarasi penegakan syariat Islam. Untuk Indonesia saya berupaya memasukkan yang kita baca malam tadi. Apa? Gerakan dekat. Nasional. Pengamalan ajaran Islam secara benar. Itu Pak, itu kunci bangkit itu. Puluhan kelompok ngaku akan membangkitkan Islam, Saya tanya, mana payung hukumnya Anda? Yang dibina cuma kelompok sendiri, tidak membina semuanya. Tidak pure. Ujung-ujungnya apa itu? Ada egosentris, asobiah. Kesombongan kelompok. Kelompok saya paling hebat, orang lain jadi lemah. Ini kaitan dengan hikam. Hikam itu untuk ini, Pak. Awali dari diri pribadi, ibda binafsik. Keluarga, tetangga. Mulailah dari satu kampung dulu. Enggak kecil, Pak. Kalau Bapak bisa menggerakkan satu kampung, gerakan pengamalan rukun Islam, satu kampung saja. Satu kampung rata-rata sebut 500 jiwa. Jadi saudara sudah punya pasukan 500 itu. Ustadz kampung itu gitu kuduna. Lain ki dalam di ustadz kampung, ayuhan nas itakullah. Tombak dipegang itu senjata, formal itu. Ittaqullah, takwa sia. Teu takwa ditusuk sepoi. Makanya pegang senjata. Kenapa enggak paham makna itu? Buat apa pegang tombak? Sekarang diganti tombaknya, dipuntangkeun kana tak-tak ayuhan nas, ittaqullah jadi nyangkere lain perang. Betul? Kira-kira ngomong saya betul enggak nih? Nyata atau tudingan? Di antara pelakunya siapa? Anda, kita, saya. Taman nau. Ku pajajan geus dijieun payung ieu. Yuk sa Indonesia gerakan ini. Jadi begini Pak Kiai. Jadi kos Bani Israil itu beda. Anda juga mungkin begini Pak Jengan. Persoalannya bukan saya enggak ingin, tapi kan. Jadi masyarakatnya berat Pak Kiai. Mana ada masyarakat tidak berat di bawah ibadah? Soalnya begini Pak Kiai, saya tidak punya wewenang. Punya wewenang. Siapa tidak punya wewenang? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semua punya tugas dari Allah. Sudah dilantik oleh Allah untuk menjadi mujahid Anda. Menimbung jadi mujahid di sini ditembak polisi, pajar teroris ya. Saya ajak aja polisi tentara di Sukabumi, ayo jadi mujahid secara pramuka Seluruh ulama saya pramukakan di Sukabumi.
Kenapa? Karena ulama mohon maaf sulit mengurus dan sulit diurus. Ini kesepakatan kami. Ini hikam. Yang begini-begini hikam. Saya nggak keluar dari hikam, Pak. Tapi hikam praktis, hikam pergerakan, hikam pembuktian, bukan hikam dongeng. Para ngala amplop kecil, amplop ipis nu jeding teh di jerona 35.000 perak ke. Belikan kana beas daang ku anak mualim. Gusti watir amat. Dangu nih pramuka. Ini saya diberi penghargaan oleh Kuarnas, disematkan oleh Pak Gubernur. Ini Pangdam ini, Pak Muldoko, Jenderal Muldoko, pinggir saya. Akhirnya ketua-ketua MUI Sukabumi semuanya ini pakai baju pramuka. Jangan heran kalau atributnya terbalik-balik. Enggak apa-apa Bang Kiai. Saya tahu ini terbalik, ini kanan jadi kiri-kiri. Enggak apa-apa Bang, mualaf. Yang mualaf di bidang pramuka maksudnya, Pak. Sampai ke situ, Pak. Saking saya merasakan ulama ini enggak paham manajemen, enggak paham imamah kepemimpinan, enggak paham. Taunya khutbah aja, Yohanes itakullah ngurus nupae gitu. Tahlilat ilallah. Nah, ilallah. Aya rokok keur aa. Jadi panaha teh boga incu anyar resepkeun kana cau. Eta anu sasikatna bawanya. Turubuk aya keneh. Bejana hayam teh geus rada gede. Hahakanan. Pejuang teh. Bapak mau jadi kiai begitu? Nyebut enggak geus geus jadi. Mari kita merubah diri. Siap? Siap. Kitu jeung saya mengaji hikam. Hikam nagrog dah lain hikam hadirin. Para wali adalah mereka luar biasa. Urang mah pimanaeun, mantak urang mah entong. Aloh, ngaji hikam ngajakan. Mari bergerak. Sampai saya akhirnya tata gedung pramuka dibawa oleh beliau untuk khutbah di Kuarnas. Ini profesor apa namanya? Kak Hamid, Profesor Azwar ya. Azrul Azwar, ketua Kuarnas. Beliau mengatakan, Kak Jejen ini sebenarnya bukan harus penghargaan Dharma Bakti, harus melatih harusnya, kata beliau. Cinta saya mat. Tengudak-udak. Nu jelas mah ulama mung tinggalin saya di segala bidang. Mah ulama dengan khutbah di Masjid Yohanes itakullah jelema rentenir segala rupa geus ngambah ka mana-mana. Percabulan, persinahan, meramah ka mana? Datos waktosna kumaha. Tos waktosna keuna urang mah eleh-eleh we. Najis aing ngeudeuk jelema kitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, hikam gawe euy. Anda jadi panglima dari sini. Gerakkeun di kampung-kampung, ngagerakeun berjamaah subuh. Seset. Kau di Nagrog bisa lumayan pajajian, punya pasukan. Satu ini, tanda tangan ini 11 orang. Katanya sih se-Indonesia baru Sukabumi yang bisa membuat ini. Kenapa? Jaksa nurut, pengadilan nurut, Kapolres dan Dim semuanya nanda tangan tanpa presentase gusrak-gusrak. Karena saya sudah invest 20 tahun membantu mereka. 20 tahun saya bantu, tidak ada program pemerintah yang tidak saya bantu. Urusan KB, urusan naon dibantuan ku saya. Sekali saya nagih, peta tanda tangan naon hesena. Mikir maneh lagi nya. Pajajian tercatat 20 tahun membantu pemerintah. Masa saya menegakkan syariat Islam jadi enggak mau? Akhirnya daraekeun KB. Kenapa? Kalau oleh Anda bupati teu nurut, naon jasa Anda? Tanam jasa, investasi, pakai siasat, pakai ilmu belut putih. Tahu belut putih? Lain ilmu tubruk, tabrak tubruk. Tuh, alhamdulillah. Baik, siap menggerakkan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh? Siap. Yang nggak ngomong tawalau itu. Kita enggak. Nak gua Yahudi gitu. Jadi begini, ayo jadi. Tika modal jadi, bagaimana jadi? Persoalan. Di Nagrog lumayan bisa begitu, ada tim. Saya tunjukkan dulu. Timnya. Orang-orang bodoh, Pak. Kenapa Pak Jejen bisa menggerakkan orang-orang bodoh jadi pasukan? Filosofi perang Badar. Saya mau nanya,
pasukan kafir ketika perang Badar, pasukan ecek-ecek, serabutan atau pasukan elit? Kafirnya. Elit, Pak. Senjata yang paling mutakhir waktu itu, pasukan terlatih. Pasukan Islam yang ecek-ecek. Budak ngora can pernah perang diajak ngadadak ngiluan. Jihad yuk, ayo. Punya senjatanya. Allah, teh lah batu bawa minangkana. Aya aki-aki bari gitu. Ke kamana jihad Madinah. Apa senjatanya? Ya pedang rompang aki. Yang paling prihatin buka Bukhari. Bukhari natuna tunggu lemari wae ya. Buka Bukhari. Karena ndak ada pakaian, apalagi baju baja ndak punya. Pakaian perang ndak punya. Pakaian biasa ndak punya, aya nu boga sorban butut dibagi dua, asal nutupan kanyut. Sorban geus bea, compang-camping udah nggak ada. Kardus muncak urang mah, tong sampah dipakai. Allahu Akbar. Can pernah lewes ya. Maca perang Badar dengan salatullah salamullah kitu na we. Bi ahlil badri ya Allah. Badar kan kitu nyaho. Sholawatna nyaho teh dikitimplingan pake goal ge salatullah. Ngan jadi ecek-ecek eusi kadu teh di negara aing menaon. Hakikat Badarnya tidak dikaji, tidak dibahas. 313 pasukan Rasulullah menghadapi 1000 pasukan elit kafir. Bari aki-aki geus kamu mah atuh geus kieu. Ngiluan wa ge ada ke. Kan diangkat dalam Al-Qur'an, idzat tagisuna rabbahum al-ayah. Tapi karena ikhlas, karena jihad, karena kerja keras, karena banyak yang usul pada Allah, Allah turunkan 3 kali disebut bi alfim minal malaikah bi salasati alaf bi khamsati alaf. Allah turunkan 1000 pasukan langit junudullah yang lam tarauha, yang tidak terlihat dengan mata. Set perang, perang teh gancang beres. Can kabagian ngadek kunaon itu geus eleh. Ngeusan ieu teh euy. Dipetakeunana ku make ilmu teater pan ku saya. Ngeusan perang teh. Geus Kang. Cek urang kidul. Menang balik. Ketika istirahat Rasulullah bersabda roja'na min jihadil asghar. Kita pulang dari perang kecil ila jihadil akbar, kita menghadapi perang besar. Cek sahabat, rek perang deui teh. Pan enggeus. Pan genah-genahna ngomong kieu mah bahasa kidul. Lagu kidul. Kok Pajajan bisa aja dialek setiap kelompok? Karena saya banyak bersahabat dengan mereka. Perang deui nya. Gusti, nu mana deui perangna? Ngalawan nafsu teh. Oh. Melawan diri sendiri lebih sulit daripada perang Ma'rakah. Anda jangan anggap sedang tenang. Setan tidak pernah berhenti menyerang kita, non-stop. Ayo setan di Indonesia? Banyak setan, banyak manusia. Musuh apa sahabat? Sering kalah, sering menang. Ingin kalah, ingin menang. Hayang na, hayang menang, mineng na. Tuh kan? Hayang na, hayang mineng na. Pengennya pengen menang, seringnya sering kalah. Munanya, lebih baik ada, lebih baik tidak ada setan. Minang kanagrok tadi nyebut aja. Sebab di Malaysia, di Singapura, di Thailand, orang yang pertama yang berani mengatakan setan lebih baik ada, ini orangnya. Saya bertanggung jawab kalau ngomong, Pak. Pak Yai, kenapa katakan bahwa setan itu lebih baik ada? Kami pikir dari dulu setan itu lebih baik tak ada. Kata orang Malaysia. Katakan kepada mereka, begini tuan dan puan. Kalau ada bola sepak, di sana jangan sepak bola kalau nyebut, bola sepak. Kalau ada bola sepak, Selangor nih bola sepak dengan Kuala Lumpur, 11 melawan 11 orang.
Bagaimana kalau tak ada musuh? Kalau Tuhan bola sepak tapi tak ada musuh, main bola tuh pakai musuh, apa Tuhan boleh jadi Johan? Apa Bapak bisa jadi juara? Talah Pak Yai. Karena itu saya sebut, kalau tak ada setan, tak ada lawan. Tak ada lawan, tak boleh jadi Johan. Tidak ada setan, tidak punya musuh. Tidak punya musuh, tidak akan jadi juara kita. Benarlah Pak Yai. Merangkul-rangkul Profesor Nik Hasim. Banyak Pak, kalau saya ke sana bukan sombong. Orang-orang istana banyak hadir. Profesor Harundin dan lain-lain mereka hadir. Makasih Pak Yai. Dari dulu kami tak paham. Kami paham, innalillah itu matilah selalu. Tapi Pak Yai bahaskan seperti itu, pahamlah kami. Innalillah adalah way out, jalan keluar. Lagi-lagi Pak Yai bahaskan tentang setan di Selangor, pahamlah kami. Kalau tak ada setan tak boleh jadi Johan. Jadi tuan dan puan, saya mau tanya, setan tak ada, tak ada? Ada Pak Yai, lebih baik ada. Entang batur dah anda ke berapa puluh tahun menganut pemikiran bahwa setan lebih baik tidak ada. Nunggu-nunggu awas setan. Irarek betul ibadah kayak mun gak usah awas setan. Jelma goblok. Tolol, blokon. Rek main bola, kapan Pak main bola kayak mun geus eueuh musuh. Geus eueuh musuh datang kayak apa mana? Lihat perang Badar. Orang-orang bodoh. Tapi iman menang. Perang Uhud sok pinter, kalah. Nih pasukan Agrok antara lain. Ini yang sering jam 3, rutin jam 3 adzan awal. Siapa namanya? Wardi, disebut Wardi Pucang. Karena suka berburu, dia mendapatkan pucang tenaun. Kancil. Di mana kerjanya? Kuli bangunan. Saya gaji 35.000 sampai. Kerja. Tapi setiap jam 3 dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ieu adzan awal sanes adzan subuh. Hayya 'alas shalah di 2 kali gentian. Hayya 'alas shalah. Paduli teuing mah pasukan Badar cerai. Nagrog didatangi oleh rombongan-rombongan dari mana-mana, para profesor dunia datang ke sini bertanya tentang bagaimana itu bisa bergerak seperti itu. Kampung seperti ini tapi bisa bergerak seperti itu. Ini orangnya. Ini Badri itu ya tuh ke ngaduk tuh. Apa tugas dia? Setengah jam sebelum datang waktu sholat baca Quran di masjid. Ketika ini bergerak, si ini pun bergerak. Ini adalah si Warsa. Lihat penampilannya. Kira-kira, nah ini profesi sehari-harinya ini. Silakan Anda datang. Testimoni pembuktian. Ini hikam baru. Karena nanti pakai kitab kan diderak-dekan ku anak beres gitu mah. Ngomong entenan hese mah. Lain nerangkeun ieu na. Tang ngomean sirah manehna nu hese. Pagujud nah huluna loba teuing budaya. Macam-macam. Wah blak-blakannya saya mah. Wah orang balik tinggalkeun jajan mah kieu patut. Jeung wae nu gering ke maneh terus-terusan. Panek berobat tadi si Warsa. Jam 11 di sawah kene, jam 12 geus aya di masjid. Tidak pernah berani meninggalkan. Dia ngomongnya pelan, tapi subuh-subuh selalu jihad, mengetuk pintu tetangga. Assalamualaikum kamal masjid. Ayo si Warsa ka dieu teh ayeuna. Biasanya suka ikut. Kamal masjid, kamal masjid. Kamal masjid, kamal masjid. Dicarekan. Bener, tidak ada gengsi karena orang bodoh. Namun siapa ngomong siapa? La ikrah fidin, tidak ada paksaan dalam agama. Ibadah mah kudu ikhlas, tong dipaksa-paksa. La yukali puluh nafsan illa wusaha. Teuing aing mah teu ngarti. Mending nu tolol gitu daripada ente kaluaran pesantren gengsian. Ustaz hayo gerakeun. Jadi begini, mereka masalahnya suka marah sama saya. Saya tersinggung. Tersinggung pasukan Badar, tersinggung jureg. Yang lain nih si Sodik tatangga aing didinya baju lagi pemberi dewek nengan hanyuang ke masjid baheulana ge jelema teu gejog sia teh paduli teuing daur ulang tak nahaon tong sok ngomong-ngomong wae masa lalu. Wah jadi kieu paneta urut badog paneta urut anu urut Sayyidina Umar ge urut
Rabi'ah Adawiyah urut. Daur ulang. Si ini dulu saya bangunkan. Pud hudang. Saya bergerak sendiri dulu. Hudang kayak kagok wa teruskeun ceuk aing. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim.